Dari sini kita menuju lokasi berapa menit? Sekitar 15 sampai 20 menit. 15 menit. Iya. Sekarang kita ada di hutan Singkawang Timur. Nah, sekarang kita akan menuju salah satu tempat di mana Leo pernah bermeditasi di sana. Sebelumnya Leo, dulu kamu kesini ke hutan di Singkawang ini, Iya. pernah bertemu atau melihat makhluk gaib? Mungkin waktu meditasi mendalam ada bertemu dengan seperti penunggu, bentuknya laba-laba tapi berwajah wanita. Kemudian setelah kita komunikasi, dia bisa berubah menjadi seorang wanita yang utuh dan cantik. Jadi saya tiba-tiba ada di depan goanya. Lalu saya kan takut sebenarnya dengan yang begituan. Kamu di depan gua? Iya, tiba-tiba di depan gua. Kemudian dia keluar dari dalam gua, ingin menyerang, tapi kayaknya ada perlindungan jadi nggak bisa. Lalu saya tanya, mau nggak lebih cantik, mau nggak lebih indah? Lalu dia bilang mau, kita pancarkan cinta kasih. Nggak tahu juga itu di luar kendali saya. Setelah dia menerima cahaya itu, tiba-tiba berubah jadi wanita yang cantik. Aduh, yaudah kita set bentar ya di sini. Oke. Ya, inilah tempat yang agak istimewa bagi saya. Tempat ini memiliki energi yang negatif, tapi damai. Jadi seperti yang kita ketahui, gambaran umum kan energi yang positif yang mendamaikan, energi negatif cenderung merusak. Tapi di tempat ini ada rona-rona energi negatif, namun tetap menjaga kedamaian dan keheningan hati. Penghuni siapa di sini? Nah, di sini juga ada berbagai makhluk yang tinggal, dan makhluk halus itu kan dapat kita klarifikasikan secara garis besar sebagai makhluk gelap dan makhluk terang. Makhluk yang terang itu senantiasa dipenuhi kasih dan kemurnian dan ketenangan. Kalau makhluk gelap itu biasa dipenuhi amarah, kebencian, nafsu, keinginan yang kuat. Di sini itu relatif adalah makhluk gelap. Namun lucunya yang membuat saya tertarik adalah mereka sudah mulai belajar menuju kepada pembaikan. Jadi seperti sekelompok preman belajar menjadi baik. Leo, kenapa sih makhluk yang di sini itu termotivasi untuk menjadi baik? Jadi seperti ini, makhluk yang gelap itu cenderung sangat bebal dan sulit diajari. Jadi kemungkinan mereka diceramahi itu sangat sedikit. Kemungkinan karena tingkat spiritualitas makhluk ini tinggi, akhirnya cinta kasih yang murni itu terpancar dengan sangat kuat. Cinta kasih inilah yang tanpa sadar mengubah kejahatan dari makhluk-makhluk gelap. Akhirnya mereka terubah menjadi positif secara tanpa mereka sadari. Lalu mereka terus menikmati itu, dan ketika mereka sadar, oh ternyata enak ya damai gitu kan, mereka mulai memperbaiki diri. Oh iya, kamu terakhir kesini kapan ya? Desember tahun lalu. Kok bisa sih kamu kesini gitu? Ada ajakan dari siapa untuk kesini? Dan apa aja yang terjadi waktu kamu kesini? Jadi saya kesini atas ajakan teman, karena ada tempat meditasi yang bagus katanya. Jadi akhirnya saya memutuskan ikut mencoba bermeditasi, dan ketika ada warga sekitar yang mengajak kami ke tempat ini melihat kami bermeditasi, lalu ya sudah, saya pilih salah satu batu, kami duduk bermeditasi di sana. Di mana? Di bagian depan. Oh, bukan di sini? Jadi belum di sini karena waktu itu musim hujan, arusnya sangat kencang. Nah, ketika di sana saya merasa alam ini kok bisa menghadirkan keheningan yang sangat cepat. Begitu duduk, bisa langsung mencapai tenang sekali. Lalu baru saya rasakan lagi, oh ada energi negatif di sini. Tapi mereka damai dan tenang, justru membantu kita yang ingin tenang. Lalu tidak berapa lama kemudian, setelah saya memahami bahwa oh ternyata kuncinya ada pada cinta kasih, saya mencoba memancarkan cinta kasih yang universal itu kepada mereka juga, dan semua senang. Jadi ketika mereka senang, itu ada, ya kita seperti disambut ya, oleh hujan gerimis yang sebentar dan hangat. Hujan gerimis Yang hangat. hangat. Iya, jadi air gerimisnya, air hujannya itu hangat. Teman saya sempat mau memanggil saya, sudah kita balik hujan kan, tapi dia juga kayaknya dapat kesadaran, nggak apa-apa, ini bagus. Ya udah, akhirnya kita lanjut meditasi sampai udah hampir malam, baru kita sadar sekitar 3 jam. Setahu aku di Pontianak di Kalimantan Barat ini itu jarang banget ada tempat yang seperti ini. Selain ini mungkin lo tahu ada tempat lain lagi yang beraura
negatif tapi damai. Oke. Jadi mungkin ya pengalaman jalan-jalan saya belum seberapa sampai bisa memutuskan di seluruh Kalimantan ya. Cuma dari yang selama ini pernah saya kunjungi ya tempat ini yang paling asik. Nah, kalau tempat-tempat angker lainnya gitu kan, nggak hanya di Kalimantan, tapi di Jawa, Sumatera, dan Indonesia, bisa nggak berubah menjadi tempat auranya, energinya seperti di sini? Oke, jadi karena perenungan akan tempat ini juga sudah cukup lama saya lakukan, kesimpulan yang ditarik adalah bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Mungkin juga ini di seluruh jagat raya, kalaupun ada tempat lain yang ada makhluk yang mau mengganggu, selama kita punya kekuatan cinta kasih yang cukup besar, yang universal ini ya, kita bisa mendamaikan mereka. Leo, di sini energi yang paling kuat di mana? Nah, itu memang dari daerah sana. Oh, sebelah sana ya? Iya. Jadi kita diarahkan untuk ke sini saja, sudah tidak apa-apa. Oh, berarti nggak bisa jalan ke sana ya? Nggak bisa. Intinya gini, kalau yang baik itu hanya bilang gini, bagusnya jangan, ya udah. Dia sudah baik, kita sudah sopan tahu dia. Gitu. Jadi di sana tuh ya, di balik batu itu. Pokok arah ke sana, arah ke sana. Jadi kita batasnya hanya sampai di sini, sebenarnya sini saja. Sebanyak apa sih makhluk di sini? Banyak banget. Banyak sekali. Cukup banyak, cukup banyak. Dan rata-rata di atas 90%. Baik. Dan semua baik. Rata bisa dikatakan 70-80%. Ada beberapa memang yang masih kecil-kecil yang agak jahil ya. Itu yang maklum mungkin masih baru belum ngerti kan. Tapi yang lain juga cukup mengarahkan. Jadi kalau kita kesini tadi, ada yang mencoba menghalangi atau gimana? Oh Pas iya, kita yang ketik tadi. dikit-dikit ada. Sebenarnya tempat ini mereka minta jangan diekspos. Namun saya minta izin dengan seperti ini. Jadi manusia tahunya adalah makhluk gelap, makhluk terang. Yang gelap selamanya gelap. Boleh nggak kita tunjukkan bahwa ini adalah bukti nyata dari teori bahwa cinta kasih bisa mengubah yang buruk menjadi yang baik. Asalkan cinta kasih itu cukup murni dan cukup intens diberikan. Dan saya meminta ya ini juga mungkin bisa membantu pembinaan kita masing-masing. Jadi siapa tahu ada daerah lain yang terinspirasi, ada makhluk lain yang terinspirasi untuk mulai mengubah tempatnya menjadi indah. Bukankah kemajuan kita juga akan lebih cepat? Jadi dengan alasan kamu ngomong seperti itu, dengan yang ada di sini Untuk asa diizinkan. kebaikan. Tapi sebenarnya mereka juga masih ini ya, yang mungkin yang lebih bijak. Mereka itu menyatakan ya manusia gimana pun tuh sifatnya merusak gitu ya. Ada yang bersuara seperti itu, tapi ya kita tetap arahkan. Makanya kenapa peliputan kali ini kayaknya agak berbeda. Kita nggak ke mistis-mistisnya saja, tapi lebih kepada ada kemungkinan pengubahan kejahatan menjadi kebaikan tanpa perintah, tanpa paksaan, melainkan dengan kasih yang tulus. Oh gitu. Kalau makhluk yang gelap lah ya, Iya. bedanya makhluk ini dan makhluk yang tempat-tempat angker itu, kalau Leo lihat seperti apa? Jadi ada makhluk gelap itu ada dua tipe secara umum. Yang tipe sakti atau bijak yang pintar dengan yang kurang sakti. Yang sakti dia bisa merubah bentuknya jadi apapun, bahkan seganteng bintang Korea dan semua bisa. Oh ya? Iya, jadi jangan tertipu oleh penampilan. Kalau yang tipe yang kurang sakti itu ya biasa bentuknya agak semi-semi kayak binatang gitu ya, nggak seperti di gambaran. Namun yang paling pertama yang saya lihat kenapa bisa damai, pertama rasa ya. Yang kedua kita kalau misalnya melihat macan yang ganas dengan yang jinak, kita yang jinak sorotan matanya beda, betul nggak? Ya. Jadi yang pertama berubah ketika mereka menerima cinta kasih yang intens, itu hatinya jadi tenang, jadi nggak ganas. Itu poin pertama. Poin kedua, aura di sekeliling mereka memang ada nafsunya, ada ininya ya, ada kebenciannya, tapi itu enggak bersifat mau merusak. Dia ada untuk sekeliling dirinya, enggak lagi bersifat merusak. Yang ketiga, secara perlahan kalau pembinaan mereka lebih intens, itu yang misalnya kulitnya hitam, bulunya keras atau apa, itu pelan-pelan melunak. Oh, yang Lalu kalian kan melembut taunya dan yang bersih. hitam. Iya, taunya jelek. Jadi pelan-pelan akan membersih. Bersih. Iya. Oh gitu. Dari kuku juga. Iya, itu semua. Intinya apa? Rapi gitu ya. Iya, intinya adalah kekuatan kebaikan itu mengindahkan. Jadi ini juga pedoman untuk manusia. Nggak usah operasi plastik dan sebagainya, ubah dulu hati. Ubah dulu hati. Ya, fisik kita bisa berubah pelan-pelan. Ya udah yuk kita jalan dulu. Buat. Masih kuat. Gitu jalan dulu ya Niko. Yuk. Dah.